Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya dan kelompok saya, yakni ada Mas Arafi, Mas Imam, Mas Ferry, Mas Gizam, dan Mas Hafid, saya sendiri. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Jig and Fixture akan sedikit mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan kemarin, yakni dengan jig pada pengeboran untuk pembuatan engsel, seperti itu ya. Jadi yang pertama ini ada pengertian terlebih dahulu ya teman-teman. Pengertian dari jig and fixture. Jig and fixture adalah alat bantu dalam proses manufaktur yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi, seperti itu. Jadi kegunaan ini akan sedikit kita tidak menggunakan tenaga kita, jadi kita menggunakan alat. Kegunaannya agar efisiensi dan efisien akurasinya lebih tinggi, seperti itu. Jig sendiri ini membantu untuk memandu alat potong, seperti itu. Sementara fixture memastikan benda tetap stabil pada tempatnya, seperti itu. Keduanya berperan sangat penting dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan waktu produksi yang lebih singkat. Jadi kegunaannya lebih efisien, memangkas waktu produksi untuk itu. Nah, selanjutnya jig pada pengeboran. Jig pada pengeboran adalah alat bantu yang digunakan untuk memastikan posisi yang tepat. Nah, seperti itu, posisi yang tepat dan konsisten saat melakukan pengeboran pada benda kerja, jadi konsisten, tidak berubah-ubah tempat, seperti itu ya. Jig sendiri berfungsi untuk mendampingi alat pengebor atau bor sehingga lubang yang memiliki kedalaman, posisi, dan sudut yang akurat tanpa memerlukan pengukuran yang berulang kali. Jadi alatnya itu tidak harus diukur setiap kali akan mengebor, seperti itu. Jadi udah paten, seperti itu ya teman-teman. Nah, penggunaan ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi. Jadi kan nggak lama, kalau kita kan kalau mengukur terus kan lama, seperti itu. Nah, keakuratannya juga lebih akurat karena tidak berubah-ubah dan mengurangi potensi kesalahan manusia dalam proses pengukuran sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada rumusan bahan, rumusan masalah. Ini yang pertama itu kita akan membuat desainnya terlebih dahulu, desain. Yang kedua kita mengidentifikasi bahan apa saja, dan yang terakhir kita menggunakan analisis biaya biar tepat, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jig pada pengeboran pembuatan engsel. Nah, pada pembuatan engsel ini, jig berperan penting untuk pengeboran lubang engsel yang mana merupakan proses yang dirancang untuk memastikan posisi dan sudut lubang pengeboran pada benda kerja. Nah, fungsi engsel ini yaitu untuk pintu atau lemari, jendela, dan lain-lainnya. Kemudian, jig ini sangat akurat dan tetap konsisten. Kemudian terutama pada pemasangan engsel ya. Dengan menggunakan jig, proses pengeboran menjadi lebih cepat, tepat, efisien, serta mengurangi kesalahan dari operator atau manusia itu sendiri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan desain jig pada pengeboran atau pembuatan engsel ini. Yang pertama di sini saya menggunakan SolidWorks untuk mendesainnya, yaitu yang pertama ada 3 tempat ya, ada 3 part gitu. Yang mana ini nanti di assembly atau di mat gitu menggunakan SolidWorks ya. Nah, di sini pertama ada bushing atau tempat untuk posisi dari alat potong. Nanti alat potong dari atas itu masuk sesuai dengan lubang dengan ukuran yang dipakai. Di sini saya menggunakan diameter 8 pada alat potongnya untuk pengeborannya. Kemudian yang kedua itu ada base atau alas ya. Jadi nanti plat atau engselnya itu dimasukkan di sini dan diratakan sesuai dengan ukuran. Di sini saya menggunakan ukuran panjangnya itu 6 ya. Saya mengambil referensi dari internet bahwasanya 6 dan lebarnya ini 3,5. Kemudian di sini ada 2 penyangga atau plat ya untuk
supaya jignya ini tidak geser atau miring, menggunakan bahan yaitu IC 310. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada fungsi setiap komponen ya. Tadi yang saya sudah sebutkan bahwasanya ada base yaitu penyangga itu sendiri dari jig ini, kemudian bushing yang di sini itu dijepit oleh ragum. Di sini menggunakan ragum karena ragum itu adalah alat penjepit yang universal ya, bisa digunakan apa saja untuk menjepit benda kerja atau juga menjepit dari jig pengeboran itu sendiri. Kemudian yang tadi saya sudah sebutkan yaitu bushing. Di sini bushingnya itu adalah menggunakan plat ya, stainless steel yang tahan terhadap karat. Kemudian diameternya itu sama seperti base yaitu 8. Kemudian yang terakhir ada komponen penyangga. Nah, penyangga ini fungsinya untuk menopang dari base itu sendiri. Di sini juga sama menggunakan logam ya. Kenapa menggunakan logam? Karena bila menggunakan kayu, apabila digunakan secara terus-menerus, maka pasti akan kualitasnya berkurang. Selanjutnya, analisis masalah pada desain yang tadi. Yang pertama, saya menjelaskan atau menganalisis ada kesalahan pengukuran ya pada pengaturan benda kerja, yaitu dilakukan secara manual. Nah, pada proses ini biasanya tidak menggunakan mesin karena operator itu sendiri yang memasangkan benda kerja pada jig tersebut. Kemudian yang kedua, toleransi dimensi yang lebih longgar cenderung karena masalah pengaturan dan pengeboran yang tidak konsisten. Nah, apabila operator itu selalu menggunakan jig tidak sesuai dengan lubang ya, maka samping-samping atau lubang dari jig itu lama-kelamaan juga akan tergores oleh pisau bor itu sendiri. Kemudian terakhir yaitu dari operator, yang mana masalah utamanya akan muncul dikarenakan kurang teliti saat menggunakan jig, pengeboran tidak sesuai dengan lubang jig itu tersendiri. Mungkin itu saja, terima kasih. Identifikasi dan alasan pemilihan bahan untuk jig. Bahan yang akan kami gunakan yaitu dari stainless steel dengan kode IC 304. Alasan kami memilih bahan ini dikarenakan yang pertama, tahan korosi. Material ini mempunyai lapisan oksida pasif di permukaannya yang melindungi dari korosi akibat paparan air, kelembaban, dan bahan kimia ringan, sehingga ideal untuk lingkungan dengan resiko korosi. Yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan ini mampu menahan tekanan dan beban yang signifikan tanpa mengalami deformasi permanen. Hal ini menjadikan cocok untuk aplikasi dengan daya tahan struktural. Yang ketiga, ketahanan suhunya tinggi. Material ini dapat bertahan pada suhu hingga 870-925 derajat Celcius tanpa kehilangan kekuatan atau sifat mekanisnya. Selanjutnya ada permukaan halus dan mudah dibersihkan. Permukaan dari bahan ini memiliki struktur yang halus dan tidak berpori sehingga mudah dibersihkan dan juga higienis. Selanjutnya ada stabilitas dimensional. Stainless jenis ini memiliki koefisien ekspansi termal yang rendah sehingga bentuk dan ukurannya tetap stabil meskipun terpapar perubahan suhu yang signifikan ketika saat menggunakan jig yang menggunakan bahan baku ini. Selanjutnya ada tahan aus dan abrasi. Stainless jenis ini memiliki sifat keras dan tahan lama. Dari material ini memberikan ketahanan terhadap goresan, abrasi, dan aus selama pemakaian. Selanjutnya ada non-magnetic. Stainless ini bersifat non-magnetic dalam kondisi anil. Ini membuatnya ideal untuk aplikasi tertentu yang memerlukan material tanpa sifat magnetik.
Selanjutnya ada tampilan profesional. Permukaannya yang gelap dan estetika modern membuat stainless steel IC304 sering digunakan dalam aplikasi yang memprioritaskan penampilan seperti peralatan dapur, furnitur, atau dekorasi. Hal ini juga yang menjadi pertimbangan kami untuk pembuatan jig seperti itu. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai estimasi biaya dari pembuatan desain jig kelompok kami. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwasannya untuk harga-harga berikut ini merupakan harga maksimum dari beberapa referensi dan informasi yang kami dapatkan. Langsung saja, untuk yang pertama adalah biaya dari bahan pembuatan jig ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk bahan yang kami gunakan adalah stainless steel jenis IC304 dengan ukuran panjang 110 mm dengan lebar 60 mm dan ketebalan 10 mm. Untuk harga yang kami dapatkan adalah sebesar 80.000. Kemudian yang kedua adalah biaya dari jasa pembuatan. Untuk jasa pembuatan yang pertama adalah jasa pemotongan, karena dari ukuran yang sebelumnya itu belum sesuai dengan desain yang kami rencanakan, belum sesuai dengan ukuran aslinya, sehingga perlu dilakukan pemotongan. Nah, untuk kisaran harga dari jasa pemotongan yang kami dapatkan adalah 40.000. Kemudian untuk jasa yang kedua adalah jasa pengeboran. Dengan sebanyak 3 lubang, kami mencantumkan harga dengan sebesar 120.000. Kemudian jasa yang ketiga adalah pengelasan. Di sini jenis pengelasan yang kami gunakan adalah jenis TIG atau tungsten inert gas dengan sepanjang kurang lebih 54 mm untuk pengelasannya, dan dengan harga kisaran 20.000. Kemudian untuk biaya yang ketiga yaitu biaya overheat. Di sini biaya overheat yang kami gunakan adalah diperlukan untuk perawatan. Nah, karena bahan yang kami gunakan adalah jenis stainless steel dan otomatis tidak perlu perawatan khusus untuk menghindari dari korosi atau karat, karena pada dasarnya bahan stainless steel ini sudah anti karat, sehingga perawatan yang dilakukan ini meliputi perawatan seperti pengecekan ukuran lubang ataupun panjang. Perlu dilakukan inspeksi tiap bulannya untuk memastikan bahwa ukurannya tetap presisi. Nah, di sini untuk harga yang kami berikan adalah, atau harga yang kami dapatkan adalah Rp20.000. Sehingga kalau di total dengan ketiga jenis biaya tadi, dari biaya bahan, kemudian biaya jasa, dan juga biaya overheat, maka dapat ditotal dengan jumlah sebesar Rp280.000. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya M. Ferry Teguh Santoso dengan NIM K2521051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, dan saya akan menyampaikan terkait dengan total biaya. Menilai dengan biaya sebesar Rp280.000 untuk pembuatan jig pengeboran, maka kita akan mempunyai beberapa atau memperoleh beberapa keuntungan. Pertama, yaitu efisiensi yang diperoleh. Penghematan waktu. Jig memungkinkan jig operator untuk mengebor dengan cepat dan tepat tanpa perlu mengukur ulang posisi setiap kali. Terus yaitu ada kemudahan operasi. Jig membuat proses pengeboran lebih sederhana.
terutama untuk operator yang kurang terlatih, sehingga akan mengurangi waktu pelatihan penggunaan jig. Terus ada akurasi dan konsistensi. Dengan adanya jig, lubang dibuat dengan presisi tinggi dalam posisi yang sama untuk setiap komponen. Terus dengan adanya jig kita juga akan mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi atau kesalahan yang biasa dilakukan oleh operator. Terus ada pada volume produksi. Maksudnya volume produksi ini dengan adanya jig untuk produksi massal itu akan menjadi lebih ekonomis. Jig bisa menjadi ekonomis karena saat produksi massal jig tersebut dapat digunakan berkali-kali, sehingga akan mengurangi proses atau biaya pembuatan jig dan mengurangi waktu pengerjaan benda. Terus ada manfaat jangka panjangnya, seperti yang kita tahu dengan biaya sebesar Rp280.000 kita membuat jig dengan bahan stainless steel, dan dengan bahan yang terbuat dari stainless steel, maka bahan tersebut akan mempunyai daya tahan yang tinggi. Seperti yang kita tahu, bahan stainless steel sendiri adalah bahan yang mempunyai sifat tahan karat, sehingga dengan adanya sifat tersebut, jig yang kita buat akan menjadi tidak berkarat, dan jig tidak perlu dilumasi setelah penggunaan dan tidak perlu disimpan di tempat khusus. Terus jika jig yang kita punya jarang atau tidak bisa berkarat, maka kita juga akan mengurangi biaya maintenance jika jig berkarat. Nah, kurang lebih mungkin itu beberapa keuntungan dari jig yang kita buat. Intinya, kesimpulan dari materi ataupun dari proses pembuatan jig ini, jig tersebut mempunyai keuntungan yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.